Anissa yang nggak bisa pulang 5 tahun di Malaysia. Ingatkan ceritanya ketika ibunya menangis menjerit-jerit di kuburan karet sehari setelah Pilpres ya. Pak Prabowo kan nyekar di kuburan karet. Nah, ibunya lari mengejar Pak Prabowo, minta supaya anaknya yang sudah 5 tahun ini di Malaysia itu nggak bisa pulang, bisa dibawa pulang. Saat itu Pak Prabowo kemudian menelpon saya supaya saya mengurus Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, ditekan tombol loncengnya, pilih untuk semua ya, di like, di komen-komen, dan apabila perlu di share ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan semuanya bahwasanya untuk perhitungan realcon pemilu tahun 2024 telah usai dan telah diumumkan bahwasanya untuk Bapak Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka sudah terpilih dan ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2024 dan 2029. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka atas terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Kita akan lihat ya, kenapa sih kok Prabowo itu bisa terpilih menjadi presiden? Apakah itu dengan kecurangankah? Ya mungkin kalau kecurangan itu mungkin iya ya, tapi hanya beberapa persen karena nggak ada yang namanya pemilu itu yang jujur ya. Semua melakukan kecurangan ya, baik pemilihan presiden, DPR, DPRD, provinsi dan kota, semuanya melakukan kecurangan. Tapi ya kembali lagi, kalau ini curang artinya tinggal banyak-banyakan siapa yang dipilih oleh rakyat. Oke, kita lihat video inilah salah satu penyebab Prabowo Subianto itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Nih, kita simak videonya ya. Halo guys, ini kelanjutan dari cerita Anissa yang nggak bisa pulang 5 tahun di Malaysia. Ingatkan ceritanya ketika ibunya menangis menjerit-jerit di kuburan karet sehari setelah Pilpres ya. Pak Prabowo kan nyekar di kuburan karet. Nah, ibunya lari mengejar Pak Prabowo, minta supaya anaknya yang sudah 5 tahun ini di Malaysia 5 tahun itu nggak bisa pulang, bisa dibawa pulang. Saat itu Pak Prabowo kemudian menelpon saya supaya saya mengurus Anissa. Ternyata saya kan tidak pernah, jadi ya kebetulan kemudian saya kenal dengan Pak Wamen, Pak Afriyadi, ya, Pak Afriyadi ya, Pak Wamen, Pak Afriyadi. Kemudian saya telepon, gimana caranya supaya saya bisa mengurus Anissa untuk bisa membawa pulang. Saya selusuri alamat-alamat dan ketemulah dia di mana, di Malaysia. Saat itu langsung saya terbang ke Malaysia, tapi ternyata tidak sederhana ya Mbak ya. Jadi harus nggak bisa dibawa pulang karena dia nggak apa namanya, tidak ada dokumen.
nggak ada dokumen. Paspornya itu di agen dan agennya sudah bubar. Jadi dia nggak bisa pulang. Jadi hal yang saya lakukan kemudian waktu itu saya ke KBRI. Jadi pertama di KBRI terus emang ini koordinasi yang bagus sekali. Saya pertama terima kasih pada Pak Wamen, Pak Afriyadi, Pak Afriyadi Nur, ya. Kemudian Mas Erga Atnaker, ya, yang Mas Erga yang nemuin saya di KBRI, juga Mbak Dina dari konsuler, dan ya waktu itu karena harus mengajukan dulu ke imigrasi, makan waktu ya Mbak ya, 2 minggu atau 3 minggu, sehingga saya tinggal dulu. Tadinya saya jemput, tapi kemarin saya mendapat kabar nih luar biasa juga nih, Atnaker di Malaysia katanya saya nggak usah jemput, rupanya diantar sama Mbak Leni. Mbak Leni ini dari Atnaker, stafnya dari Pak Erga. Terima kasih Mbak, ini sudah dibawa pulang ya, Anissa, dan alhamdulillah ini berkah bulan puasa ya. Jadi saya berharap kepada pemerintah, Pak Jokowi sudah mau mulai repatriasi. Saya juga sudah bicara dengan Pak Prabowo, kurang lebih ada 2 juta tenaga kerja Indonesia yang ilegal di Malaysia. Saya sudah minta kepada Pak Prabowo supaya secara bertahap bisa diputihkan atau bisa dibawa pulang dan diberikan pekerjaan di Indonesia. Setuju Bu. Terima kasih teman-teman. Ya, nanti ada cerita lagi kita ke rumahnya Anissa. Oke, kita lihat video ini. Ini videonya nih. Video yang sangat mengharukan ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak ya udah. Sebetulnya masih banyak ya untuk para TKW yang ilegal di luar negeri sana. Bukan Anissa saja ya. Kebetulan Anissa memiliki opsi baik bisa segera dibawa pulang ya. Terharu ya. Surga tak menjawab. Iya. Terharu ya teman-teman ya. 5 tahun tak boleh pulang, tak bisa pulang. Terus ada yang membantu. Oh di sini rumahnya nih. Ini rumah kediaman Anissa. Cukup sederhana ya. Semuanya sederhana. Dia katanya sampai nggak kenal ibunya ya. Nah. Ya. Masuk 3 meter ya? 2 meter, panjang 3 meter bagaimana? Oh panjangnya sini 3 meter, ininya 2 meter. Oh iya. Waduh. 2 kali 3 ya, ya udah. 2 kali 3. Iya itu kan 2 kali 3 teman-teman tepat. Masaknya di situ. Ya. Lagi jadi anak pintar, sekolah yang pintar ya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Oh bagus Bud. Nanti sekolah di Unhan. Nanti sekolah di tempatnya Pak Prabowo ya. Tapi harus pintar ya. 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 Tapi sekolahnya harus pintar ya. Nanti dalam sekolah nanti dibantuin ya. Kamu juga Pak di sekolah agak boleh nakal ya. Harus sekolah pintar ya. Ya oke. Kita Makasih ya Pak, telah membawa pulang anak saya Pak ke Indonesia. Makasih ya Pak Prabowo. Makasih ya Prabowo, ibu saya udah balik. Sehari setelah Pilpres atau pemilu itu kan Bapak Pak Prabowo kan Ini cerita awalnya ya. Orang tua beliau. Terharu juga ya teman-teman ya melihat video ini. Tiba ada 2 wanita kakak adik yang berlarian sambil cerita nangis
minta ke Pak Prabowo memulangkan anaknya. Jadi 2 perempuan itu salah satu anaknya ada yang pergi ke Malaysia menjadi TKW. Saya tidak ikut di situ. Hanya kemudian sorenya saya ditelepon sama Sepri Bapak, yaitu Mas Rajif, bahwa saya ditugasi Bapak untuk mengurus kepulangan anak ibu tersebut. Saya dikasih nomor telepon oleh Mas Rajif, nomornya ibu tersebut yang bernama Ibu Eni. Melalui telepon itu kemudian saya hubungi Ibu Eni ini untuk menanyakan posisi terakhir anaknya di Malaysia. Iya. Karena anaknya pindah-pindah. Agak sulit ya kadang-kadang ya carinya ya. Saya dapat alamat yaitu di Petaling Jaya, sekitar Petaling Jaya. Qadarullah, saya memang sebelumnya sempat bertemu dengan Pak Wamenager, Pak Afriansyah, atau Pak Ferry. Kemudian saya menelpon Pak Ferry. Pak Ferry agar supaya saya dibantu. Saya akan mencari TKW yang tidak bisa pulang 5 tahun itu bernama Anissa gitu. Ternyata gercep juga. Esoknya saya dikabari bahwa Adnaker yang di KBRI, staf Adnaker dari KBRI sudah bisa bertemu dengan Anissa di Malaysia. Lalu tanggal 19 Februari saya terbang ke KL, ke Kuala Lumpur untuk mencari Anissa. Saya bertemu Anissa ya di sebuah hotel. Karena dia juga takut-takut untuk keluar karena dia tidak punya dokumen, sehingga jadi saya jemputlah gitu. Kemudian kita bertemu, saya mendapatkan cerita bahwa Anissa ini berangkat ilegal, jadi bukan tenaga ilegal. Dia diberangkatkan oleh agen di Cirebon. Legal ya, sebetulnya legal ya. Di Cirebon ya, di desa, di daerah asalnya. Itu awalnya tahun 2018 ke Singapura. Dari Singapura nggak sampai 1 tahun dipindahkan oleh agennya ke Malaysia. Di Malaysia ternyata dia diikutkan majikan yang anaknya banyak dan pembantunya hanya Anissa. Dia harus bekerja hampir 24 jam ngurus anak, rumah tangga. Kadang-kadang majikannya punya usaha, dia harus bantu. Anak ini tidak kuat. Berkali-kali dia sudah minta ke agen supaya dipulangkan saja ke Jakarta. Tetapi pihak agen selalu menolak. Nah, kena biaya lah ya. Anissa tidak kuat kerja di rumah majikan yang harus kerja keras itu. Dia kemudian melarikan diri dari rumah majikan. Kabur ya. Dia coba hubungi agen lagi untuk bisa mendapatkan paspor dan dokumennya yang kan biasanya kalau TKW kerja kan ditahan dokumennya oleh pihak agen. Ternyata agennya sudah bubar, mungkin pas pandemi itu kan. Dan dia tidak tahu lagi alamatnya. Jadilah berarti Anissa itu di sana dari legal menjadi ilegal. Waduh, iya betul ya. Mau keluar juga takut. Kalau keluar itu bisa ditangkap. Kalau ditangkap polisi Malaysia, dia bisa dikenakan denda ribuan. Nah, ribuan ringgit. Anissa kemudian mencoba mencari jalan bagaimana supaya bisa pulang. Dia hubungi calo. Ternyata dia harus bayar kompon. Kompon itu denda ke imigrasi Malaysia yang jumlahnya 3.100, ditambah lagi bayar calo yang jumlahnya ribuan. Dia tidak kuat, dia tidak punya uang. Akhirnya dia kerja siang malam tuh hanya part time dan umpet-umpetan sama polisi Malaysia. Nah, ya dia memang hampir kehilangan harapan, dan banyak orang seperti Anissa ini sebetulnya di Malaysia, dia kehilangan harapan untuk bisa pulang. Karena ternyata meskipun ilegal di Malaysia itu mengajukan ke imigrasi tidak mudah. Ini memang ironis. Di sana dikejar-kejar, ditangkap, tapi mau pulang juga nggak mudah gitu. Karena harus bayar denda dan lain-lain ya. Nah, kemudian saya berkoordinasi waktu itu dengan pihak KBRI tanggal 19 itu bagaimana supaya Anissa bisa pulang. Dicari jalan, akhirnya oke, saya bayar, kemudian saya
bayar komponnya, dendanya Anissa saya titipkan ke teman-teman Adnaker di KBRI agar diurus Anissa ini kemana. Dan ini menjadi satu hal yang nanti saya mau usulkan kepada Pak Prabowo agar nantinya TKW kita yang jumlahnya katanya malah sampai jutaan yang ilegal di sana bisa dibuktikan, bisa pulang tanpa membayar kompon, Mas, gitu ya. Jadi kemudian saya bayar semuanya, saya titipkan, pokoknya bagaimanalah bisa diselesaikan. 2 minggu memang ternyata makan waktu 2 minggu, dan baru kemarin selesai, 2 hari lalu selesai, dan kemarin Anissa akhirnya bisa pulang ke Indonesia, diantar oleh staf Adnaker. Tadinya saya mau jemput ke sana, tapi baik juga nih pihak Adnaker di KBRI, mungkin karena Pak Prabowo ya ini presiden kita mendatang kan, jadi diantar dari pihak Adnaker, sehingga saya hanya jemput di airport kemarin. Itu ceritanya Anissa ini. Saya dengar juga selain dipulangkan, Pak Prabowo juga berniat memberikan usaha ya, Bu, modal usaha. Betul. Pak Prabowo sebetulnya akan membantu untuk usaha Anissa supaya tidak usah kembali. Tetapi Mas, waduh, kemarin begitu saya lihat rumahnya itu hanya ukurannya 2x3, ini juga ironis juga. Lihat tuh. Jakarta yang hanya selemparan batu dengan gedung-gedung megah itu, nggak tahu ya, ini para gubernur ini sempat lihat nggak ada penduduk yang rumahnya hanya 2x3. Ini rumah Anissa ini mepet dengan ukuran karet bifak, mepet dengan sungai, itu hanya ukuran 2x3. Gimana mau usaha, Mas? Jangankan gang, kita ini kalau jalan lewatnya kuburan. Sehingga solusinya kemungkinan saya akan berkoordinasi sama Pak Prabowo, nanti kita carikan kerja. Gimana begitu? Solusinya itu aja lah. Iya, solusinya kita carikan kerja. Nanti saya akan lapor Bapak kira-kira bagaimana ini. Tapi kalau untuk usaha, tadinya Bapak mengusulkan untuk dia bisa usaha entah jualan makanan, jualan apalah banyak yang di Indonesia dia kerjaan. Tidak usah kembali karena anaknya 2 di sini, dan selama ini anaknya nangis terus mencari ibunya gitu. Bu, kita mundur lagi sedikit, Bu. Total jadi berapa tahun nggak bisa pulang ya, Bu ya, Anissa ini, Bu ya? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, luar biasa. Dan tadinya sudah hilang harapan dia. Bagaimana bisa pulang gitu, misalnya kan biayanya besar, antrinya lama, calonnya nanti diperas-peras terus gitu. Jadi sekedar informasi, banyak ini yang di sana sampai usia tua, usia apa gitu. Makanya alhamdulillah ini orang tua Anissa ini berani lari nangis ke Pak Prabowo kan gitu loh. Oke, teman-teman ya. Itu tadi hanya salah satu saja ya, yaitu Mbak Anissa. Sebenarnya masih banyak lagi untuk para pejuang devisa di luar sana. Jadi teman-teman yang di sana ya, yang di luar negeri sana yang sedang bekerja, kalau kalian mendapatkan masalah segera hubungi ya, hubungin teman kalian, hubungin saudara kalian atau pihak imigran Indonesia supaya bisa terselesaikan. Supaya untuk surat-surat kalian itu tidak berlarut-larut di sana. Kalau memang tidak memungkinkan, lebih baik pulang ya teman-teman ya. Lebih baik pulang ke Indonesia. Karena di Indonesia juga banyak kok pekerjaan untuk menghasilkan uang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Inilah dia tadi ya, pantesan saja Pak Prabowo itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Karena memang ketulusan hatinya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan jangan lupa ya teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.